pergantian Panglima TNI ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang relatif agak panas ya kali ini, karena kontestasi pergantian Panglima TNI ini pasti akan dihitung dalam kacamata berbagai hal, termasuk kacamata pemilu 2024. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita membahas topik yang di elit politik sedang hangat, yaitu tentang pergantian Panglima TNI. Bersama saya adalah Mas Al-Araf, pengamat militer, hukum dan keamanan, atau pertahanan dan keamanan. Beliau kondang sebagai penulis dan pengamat, dan rajin menulis di berbagai media, termasuk yang papan atas itu, yang Kompas, Tempo gitu. Langsung saja saya ingin bertanya kepada Mas Al-Araf. Mas, gimana melihat pergantian Panglima ini nanti, Mas? Kan November sudah mau pensiun Pak Hadi Cahyanto ya. Silakan, Mas. Selamat malam, Mas Iswan. Ya, pergantian Panglima TNI ini tentu akan menjadi sesuatu hal yang relatif agak panas ya kali ini, karena kontestasi pergantian Panglima TNI ini pasti akan dihitung dalam kacamata berbagai hal, termasuk kacamata pemilu 2024. Oh, oke. Sehingga hitungan-hitungan yang rinci akan dilakukan oleh Presiden itu untuk memastikan kondisi di 2024. Nah, paling tidak Mas, kalau secara normatif itu proses pergantian Panglima TNI kan sesuatu yang sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Oke. Dalam Undang-Undang TNI disebutkan bahwa proses pergantian TNI itu sepantasnya dilakukan secara bergiliran. Oke. Nah, secara kontekstual, kata bergiliran itu artinya ada 3 matra angkatan di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Maka Panglima TNI perlu dilakukan secara bergilir lah, kira-kira semangat Undang-Undang TNI itu dibuat. Okay. Kenapa Undang-Undang TNI dibuat itu mengharuskan secara bergiliran? Supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, supaya tidak terjadi keretakan, untuk memperkuat soliditas di dalam tubuh TNI. Kan akan cemburu kalau kemudian Panglima TNI hanya satu angkatan saja yang mendominasi mahasiswa. Okay. Sama lah kita di dalam berbagai organisasi itu ya. Kalau yang menjadi direktur ataupun ketua dari suku tertentu terus, pasti suku yang lain juga marah. Di dalam organisasi TNI kan ada 3 matra, maka juga begitu. Kalau yang mendominasi Panglima TNI hanya dari matra tertentu, pasti matra yang lain juga akan cemburu, sehingga akan mengganggu soliditas. Makanya Undang-Undang TNI mensyaratkan pergantian Panglima TNI secara bergiliran. Nah, kalau secara bergiliran, Mas Iswani, kira-kira siapa Panglima TNI-nya? Jadi kalau secara normatif, maka Panglima TNI yang potensial menjadi Panglima ke depan itu adalah harusnya berasal dari Angkatan Laut, yakni Kepala Staf Angkatan Laut yang potensial. Kalau itu secara bergiliran, ya, sesuai Undang-Undang TNI. Nah, karena sebelumnya kita tahu bahwa Panglima TNI sebelum Pak Hadi itu kan Pak Jenderal Gatot Nurmantio di Angkatan Darat. Sebelum Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu Jenderal Muldoko di Angkatan Darat. Saat ini Jenderal Hadi itu kan berasal dari Angkatan Udara. Otomatis mengganti Pak Hadi kalau mengacu Undang-Undang TNI berasal dari Angkatan
laut. Kan gitu logika rotasinya. Ya. Tapi hal itu kan nggak mudah Mas Iswan, karena hitungannya juga tidak cukup hanya normatif Undang-Undang TNI, ada hitungan politik. Jadi kalau dalam pendekatan normatif, jadi kan ada 4 pendekatan dalam melihat Panglima TNI ini. Yang pertama adalah pendekatan normatif, yang kedua adalah pendekatan politik, yang ketiga adalah pendekatan organisasional, yang keempat pendekatan krisis. Kalau lewat pendekatan normatif hukum itu sebenarnya pergantian Panglima TNI yang punya peluang jadi Panglima adalah berdasarkan dari Kasal gitu ya, Angkatan Laut. Tapi kalau hitungannya berdasarkan pendekatan politik, maka pertarungannya akan keras gitu ya. Yang Panglima berasal dari maka ada 3 kemungkinan ya kan. Kemungkinannya kalau pendekatan politik ya ini apakah angkatan udara, angkatan laut atau angkatan darat. Kalau angkatan udara mungkin agak berat karena Hadi sekarang kan dari angkatan udara. Yang mungkin dalam pendekatan politik dari angkatan darat atau angkatan laut gitu. Nah, secara politik biasanya pendekatan politik itu menghitung isu stabilitas. Nah, karena isu stabilitas itu kecenderungannya biasanya melihat ke angkatan darat, apalagi di situasi pandemi dan lain sebagainya. Nah, itu kecenderungannya itu. Kedua adalah meski hal itu bukan sesuatu yang menurut saya tepat juga, karena pada tahun 2019 Panglima TNI kan bukan angkatan darat, tapi 2019 ada pemilu. Panglima TNI-nya Pak Hadi kan. Tapi isu stabilitas tetap bisa terjaga kan, walaupun Panglima TNI-nya Angkatan Udara. Artinya pendekatan politik dengan alasan stabilitas menurut saya bisa terbantahkan. Satu. Kedua, dalam pendekatan politik yang akan lebih dilihat adalah politik elektoral 2024. Nah, kalau politik elektoral 2024, maka tentu yang akan dihitung adalah kedekatan-kedekatan politik. Dan juga terkait dengan politik elektoral 2019 kemarin dalam konteks hutang budi. Nah, kalau dalam pendekatan politik tadi itu, maka faktor kekerabatan seringkali mempengaruhi dalam proses penggantian Panglima TNI, karena ada kepala staf angkatan yang memiliki relasi kekerabatan baik dengan presiden karena orang tuanya gitu, misalkan pernah menjadi tim pemenangan presiden di 2019 dan juga punya potensi di 2024, sehingga kemudian cenderung untuk mendorong presiden memilih kepala staf tertentu untuk menjabat sebagai posisi panglima karena alasan kedekatan politik tersebut. Nah, itu pendekatan politik ya, yang akhir-akhir ini agak cukup kencang. Itu Mas. Oke. Tadi Mas Al-Araf menyebut bahwa berat kemungkinan dari Matra Udara menjadi Panglima, karena Matra Udara saat ini menjadi Panglima TNI, Pak Hadi Cahyanto. Ya. Tetapi kalau merujuk sejarah yang tidak berapa lama kemarin, Panglima TNI, Matra Darat itu berturut-turut itu. Dari Pak Muldoko ke Pak Gatot Nurmantio. Ya. Berarti ada presiden bahwa Matra Udara juga bisa berturut-turut. Ya. Bisa nggak begitu? Betul. Kemungkinan Matra Udara naik juga bisa ada gitu, tapi dia kecil gitu. Apa? Karena presiden Matra Darat ke darat itu sesuatu yang 1-2 kali pernah terjadi. Tapi dari Matra Udara ke udara atau Matra Laut ke laut itu belum pernah terjadi. Gitu. Nah, mungkin karena kekuatan Angkatan Darat dalam ruang-ruang internal di tubuh TNI itu mempengaruhi situasi itu terjadi. Berbeda dengan Angkatan Udara ataupun Angkatan Laut itu. Biasanya kan banyak hal yang dihitung dalam konteks itu. Tapi Matra Angkatan Udara bukan tertutup kemungkinannya Mas Iswan, tetap ada peluang itu. Tetap ada peluang itu.
meski peluangnya menurut saya hari ini pertarungannya hanya matra laut dan matra darat aja. Oke. Nah, ya, silakan. ya. Yang ketiga dalam pendekatan ini organisasional. Kalau dalam pendekatan organisasional, tadi kan saya baru pendekatan politik, pendekatan hukum normatif, yang ketiga pendekatan organisasional. Kalau dalam pendekatan politik tadi, memang kans yang punya peluang itu kecenderungannya dari angkatan darat, kalau ngitungnya itu. Ketimbang kalau pendekatan normatif, kans yang berpeluang dari angkatan laut, kalau pendekatan politik yang berpeluang dari angkatan darat. Yang ketiga ada pendekatan organisasional. Nah, kalau pendekatan organisasional yang dipilih, maka kita akan melihat proses pergantian Panglima TNI berdasarkan regenerasi, ya kan? Untuk kepentingan proses regenerasi itu dilakukan. Nah, dalam kepentingan regenerasi, maka kita akan lihat tentang siapa Panglima TNI yang memiliki masa usia pensiun terlama, sehingga kemudian bisa menjaga hingga proses ini berjalan hingga menjelang 2024. Kalau kita lihat dalam pendekatan regenerasi ini, walau pendekatan regenerasi ini tidak mutlak ya, karena di dalam TNI atau pergantian Kapolri atau pergantian Panglima TNI kadang-kala pendekatan regenerasi ini tidak terlalu dilihat gitu. Kadang-kala angkatannya lebih muda bisa jadi Kapolri atau bisa jadi Panglima gitu, sangat mungkin terjadi. Tapi dalam beberapa pendekatan regenerasi menjadi penting atau pendekatan organisasional. Kalau dilihat dalam pendekatan organisasional, Pak Andika Kasat itu pensiunnya 1 tahun lagi. Pak Kasal 2 tahun lagi. Pak Kasau 3 tahun lagi. Artinya kalau dalam pendekatan organisasi, maka Presiden kalau ingin menciptakan ketenangan supaya tidak ganti-ganti Panglima dalam tiap tahun gitu ya, kan repot juga setiap tahun ganti Panglima, setiap tahun ganti Panglima gitu. Capek juga gitu. Kan ini bukan gonta-ganti ban mobil gitu, ini ganti Panglima TNI gitu. Supaya nggak capek juga lobby ke DPR-nya. Itu yang paling mungkin ya berasal dari Angkatan Udara, karena masa pensiunnya paling lama. Ini tadi Mas Iswan tanyakan, apakah kan Kepala Staf Angkatan Udara ada dong. Karena kalau dalam pendekatan organisasi, dia masa pensiunnya paling lama, 3 tahun lagi. Nah, itu juga akan masuk ke masa pemilu 2024. Yang keempat, pendekatan krisis, Mas. Indonesia hari ini menghadapi situasi pandemi. Maka seringkali kemudian alasan pandemi dijadikan dasar untuk melihat pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Dalam konteks itu, kecenderungannya biasanya adalah keinginan untuk mendorong Panglima TNI yang bisa memastikan stabilitas politik dan keamanan. Nah, karena kan ini situasi yang rawan juga ya, krisis pandemi gitu. Sehingga butuh kepastian stabilitas politik keamanan. Nah, kalau pendekatan krisis ini relatif sih, bisa dari angkatan laut, udara, ataupun darat. Sekarang pun Pak Hadi kan dari angkatan udara, tapi relatif bisa membantu pemerintah dalam menjaga persoalan-persoalan pertahanan dan keamanan yang ada. Jadi kalau pendekatan krisis saya rasa semuanya bisa punya kans. Itu Mas, kira-kira peluangnya. Kembali ke soal sejarah beberapa Panglima TNI terakhir. Karena matra laut ini sudah 3 kali dilewatin, ya kan? Oleh Pak Muldoko, oleh matra darat 2 kali, 1 kali matra udara. Jadi pasti matra laut ini merasa kalau kemudian yang terpilih bukan matra laut lagi, kemungkinan perasaan dari matra laut ini kan akan bergojolak, walaupun di dalam TNI kan amat sangat jarang orang insubordinasi atau tidak menghormati pimpinan. Mereka pasti tetap taat, tetapi pasti dalam internal mereka pasti ada ketidakpuasan, Mas. Betul nggak kira-kira begitu? Betul, perasaan sakit hati lah kira gitu kan. Ya. Itu akan terjadi. Dan
Panglima TNI kan posisi yang bergengsi ya. Tiap matra sangat bangga kalau panglimanya berasal dari angkatannya, ya kan? Ya. Sehingga di dalam angkatan laut sendiri sangat berharap agar panglimanya ini giliran kami. Gitu. Nah, Hmm. jika itu tidak terjadi, tentu akan ada kecemburuan. Nah, apa kemudian kecemburuan itu akan menimbulkan keretakan dan kegangguan terhadap soliditas dalam tubuh TNI? Itu mungkin saja, Hmm. tergantung skalanya. Gitu. Apalagi kalau kemudian politik 2024 akan sebentar lagi bergejolak gitu ya. Ya. Nah, tapi walau saya percaya di dalam tubuh TNI seluruh prajurit TNI pasti pada akhirnya akan tunduk siapapun panglima TNI-nya ke depan. Ya. Cuman rasa tentang kecemburuan dan sakit hati tadi itu tidak bisa disembunyikan. Ya. Maksud saya mereka akan memiliki rasa itu. Nah, Hmm. oleh karena itu menurut saya kalau Presiden bijak akan jauh lebih baik proses pergantian Panglima TNI lebih mengedepankan pendekatan normatif, Hmm. yakni pendekatan profesionalisme di mana pergantian Panglima TNI berdasarkan bergiliran tadi. Hmm. Nah, itu akan jauh lebih elegan lah karena akan bisa diterima oleh semua pihak, ya kan? Karena sesungguhnya ya memang secara undang-undang TNI ini harus bukan harus, ini penting untuk dilakukan secara bergiliran. Jadi itu akan jauh lebih baik dilakukan. Itu Mas. Oke. Tadi sudah diulas sedikit sih, yang menjadi apa namanya, bukan menarik, tapi mungkin orang sulit menebak jalan pikirannya Pak Jokowi itu ya, Pak Presiden, karena kadang-kadang dalam jepitan politik itu Pak Jokowi sering keluar dengan ide brilian. Misalkan pansel KPK dia pilih semuanya perempuan itu kan, pada saat situasi panas. Kira-kira analoginya begitu. Nah, masalahnya Kasad ini istilahnya backup-nya itu ya orang banyak tahu, tidak perlu saya sembunyikan bahwa dia adalah menantunya Pak Jenderal TNI Hendro Priyono, mantan Kepala BIN ya kan. Sehingga Pak Andika Perkasa ya dianggap amat sangat kuat karena backup politik dari apa namanya mertuanya. Kan begitu ya kira-kira, melihatnya gimana menurut Mas Alawar? Ya, pendekatan politik dengan kacamata kekerabatan tadi dalam relasi Pak Andika dan Pak Hendro tentu sangat mungkin terjadi gitu ya, untuk mendorong Pak Andika menjadi Panglima TNI dengan meminta kepada Presiden gitu ya. Politik kan pada akhirnya soal lobby ya. Politik pada akhirnya soal bagaimana mempengaruhi penentu kebijakan. Pak Hendro kan salah satu orang yang mungkin menjadi bagian dari tim pemenangan di 2019 bahkan juga 2014 gitu ya. Sehingga dan juga mungkin merasa bahwa penting untuk meminta untuk mempengaruhi presiden lah agar memilih mantunya, itu sangat mungkin terjadi. Politik kan sesuatu yang mungkin terjadi dan hal-hal kekerabatan dalam konteks Indonesia itu seringkali kemudian tidak hanya di TNI, di luar TNI faktor kekerabatan juga terjadi, misalkan bupatinya, adiknya, gubernurnya, kakaknya, lalu kemudian itu terjadi gitu loh. Nah, dalam TNI hal itu juga sangat mungkin terjadi karena mantunya mungkin kemudian ada keinginan agar dia menjadi Panglima TNI dan meminta Presiden. Saya rasa itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi dalam konteks pergantian Panglima TNI. Sehingga dalam relasi seperti itu, kacamata pendekatan politik kalau ingin dipakai ya memang Pak Andika punya ruang dan peluang yang lebih besar gitu. Karena yang lain kan tidak memiliki pengaruh politik yang cukup besar gitu. Tapi lagi-lagi Presiden Jokowi kan bukan seorang presiden yang bahasa saya ya tadi kata Mas Iswan itu punya jalan sendiri lah kayak gitu, membuat kejutan-kejutan itu. Dan saya nggak tahu apa yang akan dia buat kejutan dalam pergantian Panglima
TNI kali ini gitu ya. Yang pasti pertarungan ini akan cukup relatif rumit karena pertarungan antara pendekatan politik dan pendekatan normatif. Dan kalau pendekatan normatif yang peluang besar adalah Kasal, kalau pendekatan politik yang berpeluang besar adalah Pak Andika. Mana yang akan menang dalam pertarungan itu menurut saya ini yang menarik, Mas. Gitu. Kita tidak tahu mana yang akan menang karena Presiden akan menghitung mana yang dari dua pendekatan ini paling tidak membuat dia aman dan nyaman gitu. Karena Panglima TNI posisinya strategis. Kalau dia punya Panglima TNI yang tidak membuat dirinya aman dan nyaman, tentu dia tidak mau gitu ya. Dan itu jadi catatan. Iya, kan bisa saja kalau misalkan saya ini adalah menjadi mertua atau backupnya Pak Andika, akan saya bilang, Pak Presiden, toh Pak Andika hanya 1 tahun jadi, kalau seorang pegawai negeri itu mimpinya puncak karirnya itu adalah dirjen lah kira-kira kan. Kalau menteri kan jabatan politik. Jadi bisa aja diyakinkan Pak Presidennya, ya pernah jadi Panglima TNI walaupun 1 tahun kemudian pensiun kan menarik juga gitu loh. Kalau kaca pandangnya begitu kan bisa aja Mas ya. Sangat bisa. Presiden itu kan terjadi dalam pergantian Kapolri ya. Pak Idam Aziz hanya 1 tahun jadi Kapolri ya. Sebelum Pak Sigit ini. Sehingga kemudian setelah itu diangkatlah Pak Sigit itu. Nah, dengan logika yang sama, mungkin hal itu bisa juga dimungkin disampaikan oleh Pak Hendro ke Pak Presiden. Saya cuma butuh 1 tahun lah. Gitu. Toh selama ini saya tidak menduduki jabatan menteri atau jabatan apa dalam kekuasaan Presiden, sehingga ya mungkin anak saya dalam setahun bisa jadi Panglima TNI. Gitu. Nah, itu sesuatu yang mungkin terjadi dalam politik, permintaan-permintaan seperti itu. Soalnya kan kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Indonesia itu politik kekerabatan baik di dalam TNI, Polri ataupun di luar itu akan selalu terjadi. Gitu. Anaknya sini, mantunya sini, dapat posisi di sini, itu kan terjadi. Iya. Nah, itu politik di Indonesia, Mas. Gitu. Politik kekerabatannya masih tinggi. Gitu. Iya. Kalau ini terakhir Mas Araf, kalau prediksi lah, ya kan, prediksi Mas Al, kira-kira yang jadi siapa? Tebak-tebak buah manggis, ya kan? Wah, ini pertanyaan sulit nih, Mas. Berat ini pertanyaan. Itu perundungan ini. Itu karena menebak presiden ini sesuatu yang sulit gitu. Iya. Tapi kalau realitasnya yang terjadi, mungkin saya hanya bisa jawab begini, Mas. Kalau Pak Andika tidak jadi Panglima TNI, pasti dia akan menduduki jabatan lain yang strategis. Oke. Dapat ruang gitu. Artinya nggak lus-lus nih. Ini pencari win-win gitu. Iya. Nah, tapi kalau Presiden pasti akan berpikir win-win solution nih dalam situasi ini. Tapi kalau Pak Andika yang jadi Panglima, otomatis nggak perlu dikasih jabatan lain, ya kan? Iya lah, udah jadi Panglima TNI, masa mau orang tahan. Jadi ya kita tinggal lihat, Mas, putarannya siapa yang akan jadi. Saya nggak bisa ngasih kepastian yang saya tahu karena saya akademisi gitu. Jadi saya hanya lihat cara pandangnya normatif aja. Sebaiknya ya bergiliran lah. Tapi pada akhirnya kan ini hak prerogatif presiden ya. Walau kemudian nanti akan mendapatkan persetujuan DPR. Buat saya, Mas Usman, kepentingannya lebih jauh dari itu. Yakni pergantian Panglima TNI harus jadi momentum untuk mendorong proses reformasi dalam TNI. Karena ada proses stagnasi dari reformasi TNI. Kita tahu pada era Orde Baru dulu terjadi politisasi terhadap tubuh TNI. Ya. Kemudian di era reformasi TNI melakukan proses reformasi TNI menuju TNI yang profesional dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang dilakukan. Gitu. Nah, banyak capaian positif terjadi dalam reformasi TNI.
TNI tidak lagi berpolitik, TNI tidak lagi secara aktif ya, dilarang berpolitik, tidak lagi duduk di DPR atau bupati, gubernur. Dulu kan punya tiket gratis untuk duduk di DPR, banyak menduduki jabatan gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Yang saya maksud TNI aktif gitu ya. Lalu kemudian banyak capaian-capaian lain dalam reformasi TNI sejak 98. Tapi itu belum selesai, Mas. Masih ada beberapa agenda reformasi TNI yang harus diselesaikan. Salah satunya misalkan reformasi peradilan militer. Itu salah satunya untuk memastikan prinsip equality before the law itu, bahwa militer juga sama dengan warga negara lain yang perlu memiliki mekanisme peradilan yang sama untuk melakukan tindak pidana. Nah, Panglima TNI ke depan saya berharap agar memiliki visi untuk membangun proses reformasi TNI tadi, menyelesaikan itu. Siapapun dia harus punya komitmen untuk mendorong reformasi TNI. Walau reformasi TNI itu tugasnya Presiden dan DPR, tapi buat saya reformasi TNI juga, tapi Panglima TNI perlu mendukung agenda reformasi TNI oleh DPR dan pemerintah. Nah, yang kedua, menurut saya butuh Panglima TNI yang memiliki cara pandang yang sifatnya outward looking, nggak inward looking. Jadi cara pandang yang melihat bahwa TNI itu alat pertahanan negara, bahwa melihatnya itu keluar bukan ke dalam. Sehingga melihat persoalan ancaman konflik Laut Cina Selatan, problem-problem perbatasan, ataupun lain sebagainya itu harus dibangun. Nah ini jadi penting gitu untuk memastikan bahwa cara pandangnya harus outward looking, nggak inward looking. Gitu. Kalau inward looking cenderung berpolitik itu, Mas, kebiasaan. Nah yang ketiga adalah memastikan bahwa Panglima TNI menuntaskan arah transformasi TNI menuju yang profesional dan modern. Ada 4 hal yang harus dibangun, yang saya sebut sebagai 4W gitu ya. TNI itu harus dibangun oleh Panglima dan Menhan dan oleh Presiden untuk well paid, well trained, well equipped, and well educated. Jadi TNI itu harus well paid, harus sejahtera. Well equipped, harus modern senjataannya. Harus well educated, harus terdidik. Well trained, harus terlatih. Itu syarat untuk membangun profesionalisme TNI. Panglima TNI ke depan harus mendorong transformasi TNI ini menuju TNI yang profesional. Nah, yang terjadi misalkan dalam konteks modernisasi senjata, kita masih baru 50% Mas alutsistanya siap, ya kan? 50% lagi dalam kondisi yang kritis lah, sehingga tidak layak. Sementara ancaman yang terjadi sangat variatif, sehingga pembangunan persenjataan secara bertahap dan modern perlu dilakukan modernisasi senjata. Nah, tantangan Panglima TNI ini penting untuk memastikan transformasi TNI. Jadi, kepentingan saya dalam pergantian Panglima TNI ini adalah memastikan agar ini jadi momentum untuk mendorong reformasi TNI, melakukan proses transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, dan yang ketiga adalah memastikan cara pandang TNI bergeser dari yang inward looking menjadi outward looking gitu. Itu menjadi penting. Nah, mudah-mudahan Panglima TNI ke depan bisa melakukan agenda itu gitu ya. Dan tentu kita berharap agar Presiden dan DPR perlu memperhatikan 3 aspek tadi dalam pergantian Panglima TNI, bukan hanya aspek-aspek hitungan kalkulasi politik saat ini ataupun kalkulasi politik untuk pemilu 2024. Oke. Jadi siapapun Panglima TNI, agenda besarnya adalah reformasi TNI dilanjutkan, kan gitu? Ya, transformasi TNI yang ke arah modern diteruskan dan perubahan cara pandang itu. Oke, Mas Al-Araf, terima kasih. Thank you, Mas Ismail. Penjelasannya itu. Jadi meskipun suasana persaingan atau pertimbangan Pak Jokowi terhadap Panglima TNI itu mungkin menjadi perhatian publik nanti, tapi Mas Al-Araf telah menjelaskan secara gamblang tentang 4 pendekatan yang mungkin menjadi pertimbangan utama Pak Jokowi. Nanti kita harapkan Mas Al-Araf terus mengedukasi kawan baik semua yang nonton ini dan menjadi tamu kehormatan di Nur Irfan Channel, Mas Al-Araf. Terutama menyangkut pertahanan dan keamanan dan militer, karena jarang ya kan.
pengamat yang khusus mencoba memahami isu-isu ini. Terima kasih sekali ya Mas Al-Araf. Terima kasih Mas. Oke. Sama-sama, sehat selalu. Ya, kawan baik, demikian perbincangan dengan Mas Al-Araf. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Nanti isu selanjutnya bersama Mas Al-Araf. Tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih. Terima kasih.